Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Sudah lumayan lama kuliner walisan tidak mengudara. Kali ini kami akan membagi resep cara membuat risoles isi sosis. Ini dia nih yang wah sedap kan teman-teman nampaknya ya. Ini risoles isi sosis, resep risol yang sederhana, tidak pakai ribet. Ikuti videonya dan jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe channel ini supaya lebih berkembang. Baik teman-teman, langsung kita eksekusi. Ini pakai tepung serbaguna ya 250 gram. Tambahkan garam dan kaldu bubuk dan siapkan juga 600 ml air biasa ya, air putih biasa. Nah, terlebih dahulu campur bahan keringnya yang tadi ada garam dan kaldu bubuknya. Dicampurkan dulu dengan rata, baru ditambahkan air sedikit demi sedikit. Nah, airnya jangan dimasukkan semua teman-teman ya. Masukkan sedikit demi sedikit supaya bisa tercampur dengan baik, nanti tepungnya bisa tercampur dengan rata. Karenanya harus sedikit dengan hati-hati ya, dan kita akan aduk ini sampai tidak ada yang menggerindil lagi ya, sampai seperti ini teman-teman ya, kira-kira tidak ada yang menggerindil ini. Tapi untuk memastikan, karena kita inginkan nanti kulit risol kita itu licin ya, kita akan menyaringnya. Disaring supaya memang benar-benar halus ya adonan yang kita buat. Nah, lihat teman-teman, ternyata masih ada ya gumpalan-gumpalan seperti ini yang tadi saat kita mengaduknya tidak begitu terasa ya. Nah, ini dibersihkan dan ini nanti mangkoknya kita akan pakai lagi teman-teman untuk didiamkan. Ini sampai seperti ini teman-teman ya, tidak ada yang tersisa, dan ini sudah dipastikan halus semua karena sudah kita saring. Nah, setelah kita saring seperti ini, kita akan kembalikan atau boleh biarkan di tempat ini ya, tapi saya akan kembalikan ke mangkok ini. Dan larutan ini akan kita diamkan kurang lebih setengah jam supaya memang tercampur dengan sempurna ya tadi bahan-bahannya. Dan nanti akan kita tambahkan kurang lebih 1,5 sampai 2 sendok makan minyak. Ini kita siapkan dulu supaya nggak lupa. Dan ini kita sisihkan dulu. Kita akan tunggu kurang lebih setengah jam. Sembari menunggu, kita akan mempersiapkan bahan lainnya. Ini ada sosis teman-teman ya, sosis ayam yang dipotong 4. Satu sosis dibagi menjadi 4, dan ini sudah dimarinasi ya, dimarinasi dengan garam dan kaldu ayam. Ini ada juga putih telur yang nanti akan digunakan lem dan juga pembalutnya untuk membalur ke tepung panir ini ya. Ini tepung panirnya kurang lebih 200 gram saja. Baik, kita akan lanjut pada proses pembuatan. Ini sudah setengah jam saya biarkan teman-teman. Nah, kita tuang minyak, tambahkan minyak kurang lebih 1,5 sendok ini ya. Lalu diaduk sampai rata, sampai tercampur. Nah, ini sudah tercampur. Kita akan membuat sendiri kulit lumpianya teman-teman. Kalau teman-teman ada stok, bisa pakai kulit lumpia yang sudah siap pakai, tapi saya memilih membuat sendiri ya. Kalau membuat risol biasanya saya memilih untuk buat langsung ya,
buat langsung cetak seperti itu ya. Nah, sedikit oleskan minyak, nggak usah banyak-banyak teman-teman. Dan gunakan api yang kecil ya dalam membuat kulit lumpia atau kulit risol ini. Gunakan api yang kecil ya. Ini lihat tuh, apinya kecil, sudah sedikit panas. Kita tuangkan 1 sendok sayur adonan, lalu kita goyang-goyangkan supaya rata, biar merata seperti ini. Kita diamkan sejenak, ini tidak lama, tidak sampai 1 menit teman-teman ya. Ini sudah bisa dikelupasin, sudah bisa kita ambil. Nah, ini gampang teman-teman kalau sudah matang dia. Nah, lihat, iya, ini kulitnya yang pertama sudah selesai ya, sudah jadi. Lihat teman-teman ya, kulitnya rapi kan, tidak pecah-pecah ya. Nah, dan pastikan teflon yang kita gunakan bersih. Lalu kita tuang lagi dan ulangi seperti yang tadi ya. Kita letakkan, kita masak lagi, dan sembari menunggu kita akan membungkus ya sosis, membuat risolnya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini sangat gampang ya membuat risol isi sosis ini, karena tidak perlu kita masak yang lain lagi seperti halnya kalau isi sayuran ya, kita perlu memasak lagi sayurannya. Tapi risoles ini kalau di rumah anak-anak saya sangat suka teman-teman, ini favorit ya. Nah, dilipat seperti ini, lalu jangan lupa dikasih lem. Kasih lem menggunakan putih telur tadi ya. Nah, sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak ya. Gunakan pakai kuas tipis-tipis dan dia akan merekatkan. Lihat teman-teman, cantik ya. Ini risolnya yang sudah jadi, sudah kita bungkus. Nah, kita akan buat lagi. Nah, ini sudah masak lagi. Dia cepat teman-teman ya, prosesnya tidak memakan waktu. Ketika kita setelah seperti ini kita angkat, kita masukkan lagi, lalu kita cetak ya. Dan nanti selesai kita membungkus 1 sosis ini, maka yang di atas kompor juga akan pas matangnya ya. Jadi tidak terputus teman-teman ya. Nah, seperti ini melipatnya. Nah, ini sangat simple, jadi tidak perlu waktu yang lama, tidak perlu kita pusing kalau membuat risol harus pakai sayur teman-teman ya. Kalau memang bahan yang ada hanya sosis, maka kita bisa buat risol isi sosis ini. Dan ini adalah yang baru diketahui, saya yakin teman-teman ya, karena belum pernah saya melihat ada yang menayangkan pembuatan risol isi sosis ini ya. Umumnya risol isi sayuran, isi ayam dan sebagainya. Dan ini tentunya menjelang Ramadan ini buat teman-teman yang pengen dijadikan ide bisnis juga sangat bagus teman-teman ya, karena bahannya murah, buatnya gampang, dan kita juga bisa menjualnya dengan harga yang terjangkau teman-teman ya, karena kita hitung-hitung dari modalnya juga tidak terlalu banyak ya. Atau kalau teman-teman mau juga bisa untuk stok ya, di frozen ya teman-teman ya. Nah, ini kulitnya tadi, tepi-tepinya ini ya, lihat teman-teman ya. Ini salah satu contoh hasil yang kurang bagus teman-teman tadi, karena kepanasan ya, karena terlalu panas. Jadi wajannya itu salah satu tipsnya, bahwa wajan yang
teflon yang kita gunakan tidak boleh terlalu panas teman-teman ya, karena kalau terlalu panas juga hasilnya akan kurang bagus. Meskipun it's okay, masih bisa dipakai, tapi hasilnya memang kurang terlalu bagus. Nah, lihat ini teman-teman ya, terlalu dia kering mendadak seperti itu teman-teman, karena suhunya mendadak berubah ya. Tapi ini masih bisa dipakai, it's okay ya. Tapi kalau ingin yang sebagai salah satu tips teman-teman dalam membuat dadar, tidak boleh terlalu panas atau terlalu dingin ya teflon yang kita pakai. Makanya ketika setelah matang kita angkat satu, maka kita harus langsung tuangkan lagi. Lanjutkan sampai adonan habis teman-teman ya. Ini dapatnya lumayan banyak teman-teman ya, dari 250 gram tepung terigu kita akan mendapatkan banyak risol ya, isi sosis. Nah, berikutnya kita akan melanjutkan membalur dengan tepung panir ya. Tadi putih telurnya tambahkan kurang lebih 50 ml air, lalu kacau, kocok lepas teman-teman ya. Saya pakai alat ini, kalau nggak ada pakai garpu juga bisa teman-teman. Fungsinya adalah untuk mencampur supaya memang adonan putih telurnya itu hancur ya. Nah, begini teman-teman. Nah, kita akan mencelupkan terlebih dahulu ke putih telur, lalu masukkan balur dengan tepung panir ya, atau tepung rotinya boleh. Kalau teman-teman misalnya mau membuat sendiri ya, di video yang ada di video saya tunjukkan juga roti jagung itu teman-teman, itu bisa dibuat untuk tepung panir ya, kalau tidak tersedia tepung panir di daerah teman-teman. Nah, seperti ini, biarkan agak 2 atau 3 buah ya, baru kita angkat nanti supaya benar-benar meresap, tepung panirnya melekat dengan baik ya, baru kita angkat. Oke, seperti ini. Angkat, tusuk dengan lidi nih teman-teman, supaya tangan kita tidak basah ya. Menghindari tangan kita supaya tidak basah, karena kita akan membalur lagi dengan tepung panir. Nah, seperti ini. Ini sudah melekat dengan baik. Agak ditekan-tekan juga, nggak apa-apa, supaya melekat dengan baik tepung panirnya. Nah, ini sudah cukup, udah bisa kita pindahkan. Letakkan di wadah dan lakukan hal ini juga sampai adonan selesai. Itu teman-teman. Berikutnya kita akan menggoreng ya. Kalau ini yang mau versi langsung dimakan, bisa langsung digoreng dengan minyak panas ya. Ini saya contohkan menggoreng beberapa buah, dan nanti juga akan kita frozen kan beberapa kemasan ya. Nah, digoreng dalam minyak panas. Ini menggoreng juga tidak perlu lama teman-teman ya, karena sosis itu pada dasarnya juga sudah matang ya. Kita hanya ingin mematangkan tepung panirnya saja. Balikkan ke saat satu sisi sudah kecoklatan, dan tunggu sisi yang lainnya kuning keemasan, dan boleh diangkat teman-teman ya. Ini wangi teman-teman, baunya wangi.
Oke, ini sudah masak. Kita akan angkat dan tiriskan minyaknya. Nah, ini kan teman-teman cantik ya teman-teman jadinya. Anak-anak sangat suka ini ya. Untuk ide jualan juga bagus banget teman-teman ya, karena dulu anak saya saat kidspreneur itu selalu dia membuat risol isi sosis. Nah, ini versi yang mau di frozen kan teman-teman, tinggal masukkan saja dalam kantong kemasan. Ini saya pakai kantong klip ya. Nah, seperti ini yang ada klipnya. Ini tinggal kita masukkan sesuai selera. Kita susun dengan rapi ya, lalu kita akan klip. Nah, untuk di frozen kan ini bisa kita jadikan stok dan ini tahan sampai bahkan berbulan-bulan teman-teman ya. Ini sangat bagus ketika emak-emak yang sibuk ya teman-teman, apalagi menjelang Ramadan ya, kalau nggak sempat membuat buka puasa tinggal keluarkan. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, cantik bukan? Nah, ini lembut dalamnya, anak-anak tentu suka. Boleh dicocol dengan saus cabai atau cabai rawit ya teman-teman ya. Demikian sharing dari kuliner warisan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya mendapat